Yang dinantikan oleh masyarakat adalah melihat langsung wujud fisik dari ijazah Jokowi. Coba kita tampilkan, Bang Ade jauh Bang, sambil berdiri bersama saya. Sambil kita perlihatkan, ini sempat tayang seingat kami di Mabes Polri. Coba kita tampilkan. Nah, ini kan wujud ijazah nih. Itu fotokopi ijazah. Iya. Mana ada ijazah khusus Saya melihat ini ketika Mabes Polri menayangkan ini. Dan ini sudah di Puslap. Ya, sudah dilakukan Puslap, terus ada pengumuman di sini ada Kapuslap 4, kemudian ada Dirtipidum, kemudian ada dari Humas ya. Ini salinan fotokopi Bang ya, yang ditampilkan? Ya, salinan fotokopi, terus kemudian ini juga di sini ditampilkan nih. Ini ada ipar Pak Jokowi ya, kalau nggak salah. Ini yang asli berarti Bang? Iya, yang asli nih. Yang ini. Berarti ini bukan dari asli. Jadi sebenarnya sudah dilihat oleh masyarakat luas. Cuman pertanyaannya, apakah ini diserahkan pada saat gelar perkara? Itu yang tidak dilakukan. Kenapa bahwa dalam tidak pemeriksaan diteliti. yang ditunjukkan Kan bukan ini? Kenapa Bahwa yang kusut ini? Ini kusut. Seharusnya yang tidak kusut. Jadi gini, kalau Kenapa yang kusut ditunjukkan? kita kan berbicara Maksudnya yang wujud mana, Bang? ijazah. Begini, Lebih maaf, dekat. Maksud yang Maksud mana? Anda yang bagian mana Bang? Maaf. Yang khusus itu Ini yang mana? kan Bagian dari mana yang Baris khusus? Krim. Baris Krim itu kan pemeriksaan asli. Seharusnya gambar asli itu yang di sini. Kenapa fotokopinya? Yang jelas itu juga digital. Dan ini kusut. Bukan analog. Ya kan tadi yang dipertahankan Iya. kan yang analog. Agak yang analog aneh. mana? Yang analog sudah diteliti juga. Mana fisiknya? Sudah diteliti oleh Mabes Sebentar. Jadi di sini Bagaimana sudah Anda diumumkan. bilang bahwa itu adalah ini beda? Tidak ada bedanya. Ya, nggak Nggak ada apa-apa. bedanya, Itu Pak. fakta. Nggak ada bedanya. Ini sama Loh, ini. dipotong. Mana? Sama. Kalau Sama. memang itu, ya itu yang ditampilkan yang berwarna itu. Kenapa harus fotokopinya? Ini motong kan, motong Dan juga kami fotokopi tidak itu komentar kusut. gitu loh. Jadi Masa gini, Baris biar Krim- kita memberikan publik Baris pencerahan. mereka hal yang kusut. Jadi Abang dipotong marah, tapi kalau motong semangat sekali. Loh, saya nggak marah. Iya, jadi gini. Saya menjelaskan Artinya- sesuatu yang tidak artinya wajar ya, ini. publik bisa melihat bahwa ini loh wujud terlepas itu fotokopian atau ini ada lipatan dan lain sebagainya. Ini adalah wujud. Ijazah fotokopi itu nggak mungkin tidak ada aslinya terus ada fotokopinya, bener nggak? Loh, tiba-tiba nongol ada fotokopi nggak ada aslinya. Loh, Kan nggak mungkin kan? Yang ditunjukkan ke masyarakat kan fotokopinya. Kenapa nggak aslinya? Jadi kalau yang Sekarang difotokopi- kalau sepertinya pemeriksaan saya, barang pertanyaan saya sama bukti, Bang Al-Katir ya, boleh. dijawab. Kalau ada fotokopi berarti tidak ada aslinya. Loh, sekarang kalau dalam pemeriksaan barang bukti narkoba kan, ditaruh narkobanya. Itu Loh, beda, ya sama. beda Bang. Ijazahnya kenapa? Bang, beda Bang. Sebelum Kita jangan diumumkan, sampai ke sudah analogi yang diambil. lain. Yang saya tanyakan. Itu fakta sebelum tolong diumumkan. dijawab. Kalau fotokopi, Ya. apakah Bang, ini, Bang, kalau ya. fotokopi, Ya. apakah di fotokopi tidak ada aslinya nih? Loh, kalau ini pemeriksaan resmi harus yang asli. Nggak Ini- bisa fotokopinya. Itu aja yang dijawab Bang. Kalau saya, Anda saya punya- tidak mendapatkan poinnya. Ya Bang bukan Andro. poinnya. Saya tidak mendapatkan Kami poinnya tidak bahwa sepakat. kalau ada fotokopi, tentu ada yang difotokopi itu berdasarkan apa sih? Kalau ini Berdasarkan kopinya, asli apa bukan? dua-duanya kusut Andro. dua-duanya. Nah, Kenapa nggak ini aslinya yang yang tidak bisa ditunjukkan? diterima oleh pihak sebelah. Sebentar, Pengennya itu pihak pertanyaan Resources, saya. kenapa tidak yang aslinya itu yang berwarna layar- enggak? layar Ya, besar karena gitu, Bang, ya. pengennya Jadi dia. yang sebelah Jadi kiri begini di layar Bang besar. Andro. Itu berwarna Sebentar, enggak? sebentar. Persoalannya Jadi itu begini kan- Bang Andro. Pengennya dia ini diserahkan kepada Roy Suryo. Lihat langsung nih. Lihat langsung terus dia Oke. teliti. Kapan? Nah, pertanyaan lu siapa? Itu Departemen asumsi. mana? Itu asumsi. Institusi Tidak apa? Lu siapa yang bisa ke kanan Bang? Di Sebentar. kanan saya. Lu siapa? Institusi mana? Kan itu. Iya enggak? Tapi Iya itu dong. betul. Andro. Jadi kan Bukan saya kuasa Boleh. hukumnya, Enggak, bukan bukan. saya. Sebentar. Kalau tadi Ahmad bilang itu asumsi, sebenarnya Roy sebenarnya Suryo, kan yang diharapkan oleh Roy Suryo waktu di itu TV 11 seperti yang sampaikan ke dilakukan saya Asrul juga. Sani. Kalau misalnya Tunjukkan disampai konferensi ditunjukkan pers, ijazah palsu Pak jelaskan Jokowi, dulu dari mana apakah selesai Om Roy Suryo? kronologinya. Apakah Bukan enggak, saya minta fotokopian. untuk diteliti. Fotokopi dari Jadi, fotokopi itu banyak. Jadi bungkus jangan-jangan kacang memang goreng. Ahmad Ghazali ini Fotokopi dari tidak fotokopi itu berkomunikasi banyak dengan buat baik sama Roy bungkus ikan Suryo. asin. Bukan Fotokopi asumsi. dari fotokopi itu banyak Bukan buat asumsi. bungkus martabak. Ahmad. Yang dibutuhkan itu bukan Bukan fotokopi asumsi, dari Ahmad. fotokopi Tapi Roy bungkus Suryo martabak, langsung tapi yang bicara ijazah sama saya. asli. Ya. Itu Mas masalah. Andra, boleh saya sambung tadi. Saya Saya poinnya ngasih. di situ. Problem Jadi ini kalau boleh. Ahmad Kita ke bilang problem itu ini. asumsi, Problem ini bukan boleh asumsi langsung itu ke Pak apa? Arianto. Ini Ditanggung. kusut Karena problem. Roy Iya, Suryo begitu. sampaikan langsung dia Baik. akan meneliti Bapak, itu ijazah Bapak. palsu. Kenapa tidak Yang Coba. lain ditahan dulu, yang lain ditahan dulu. Kita dengarkan suara perempuan ini. The power of Iya. mama. Saya benar-benar bingung menyaksikan dua kubu ini. Jadi gini ya, sebenarnya dari judul kita tadi Roy Suryo CS diancam 12 tahun penjara. Apakah Roy Suryo CS keder gitu kan? Kalau dilihat
perdebatan keduanya, dua-duanya nggak ada yang keder gitu kan. Dua-duanya nggak ada yang keder. Tapi saya kan sebagai pendidik yang sudah 35 tahun menjadi dosen gitu ya. Tahu benar bagaimana proses mengeluarkan ijazah itu gitu kan. Ada KRS-nya ditandatangani sama pembimbing akademik. Kemudian setiap semester ada LHS, lembaran hasil studi gitu, ditandatangani oleh dekannya ya dan sebagainya. Lalu ada ujian proposal, ada para pengujinya. Lalu kemudian ada ujian skripsi, juga ada para pengujinya, ada pembimbingnya. Lalu kemudian ada tanda tangan setelah ujian, ada tanda tangan setelah dijilid final. Nah, dua-duanya nampaknya keke. Yang satu, kenapa pertanyaannya? Kenapa dari pihak Roy Suryo dan teman-teman begitu kuku, keke, dan kokoh untuk mengatakan itu palsu? Apakah semua yang saya sebutkan tadi sudah dikantongi datanya, termasuk juga dari pihak Pak Jokowi? Barangkali tunggu sebentar Pak. Dari pihak Pak Jokowi barangkali juga Tahan dulu, sudah Bang. mengantongi Bang Agastiri, tahan dulu. semua identitas yang saya sebutkan itu. Ini pertanyaan, nanti jawabannya juga saya bisa bantah kembali ya. Kepada Pak Hari dari pihak kepolisian, kita kan sadar benar saat ini rating kepolisian cukup diapresiasi oleh masyarakat. Dan dari perdebatan di kelas-kelas yang saya ajarkan S1, S2 dan S3, banyak asumsi yang muncul bahwa sebenarnya asumsi positif itu adalah karena termasuk salah satunya penanganan terhadap Roy Suryo dan teman-teman yang tidak ditahan itu loh Pak. Kita kerucutkan ke kasus ini ya Prof. Ya, Kita kerucutkan ke dalam kasus ini, hal Prof. kasus ini yang Roy Suryo tidak ditahan karena mereka juga berkaca ada ketidakadilan tentang si Sylvester. Kayak ingatnya pemain film Amerika itu loh, si Sylvester Stallone gitu kan. Iya, Rambo gitu kan. Apakah karena dia Rambo katanya pihak kepolisian nggak mau menahannya. Seandainya kan ada perbedaan perlakuan terhadap dua objek yang sama, yang satu sudah bahkan jadi terdakwa kan. Ini baru tersangka. Apakah ini pihak kepolisian tidak mengambil jalan tengah yang benar-benar soft sehingga terpidana, ya oke. Saya bukan orang hukum Pak, jadi saya tidak mau menyentuh wilayah hukum. Jadi ini tersangkut pada banyak persepsi publik. Saya juga berdiri di tengah-tengah nih. Kalau saya melihat semua catatan LAS ada dan sebagainya, saya juga bisa mengatakan palsu tidaknya gitu kan. Karena prosedur itu kita lalui 35 tahun kita menjadi dosen. Dan itu kita bisa menyaksikan mana yang jalur cepat dan jalur tol atau jalur lambat. Biasa Kalau di banyak sekarang- kampus kalau terjadi sekarang gitu. Prof sudah bisa menyimpulkan ini asli atau palsu? Sudah ketahuan Kan Prof? saya belum lihat tadi saya Oh, bilang belum itu. lihat. Yang barusan, Nah, Prof? tapi dari penjelasannya apakah mereka lihat? Memang kalau dari yang ditampilkan tadi yang sebelah sini kan ada lipatan. Coba. Ditampilkan lagi, ditampilkan di layar. Ini kan saya tidak tahu mana yang palsu mana Sebelah yang kiri aslinya. yang tadi dianggap salinan fotokopi Ini tadi ya? fotokopi. Nah, karena dia fotokopi kan maka ada lipatan itu. Oh, Lipatan 2. Lipatan tengah ini. Jadi bukan apa tadi yang dibilang sama Pak Al-Katiri tadi? Kusut. Jadi bukan kusut, ada seperti ada lipatan begitu ya. Ya, sementara ini kan ini berbentuk seperti landscape, yang satu kan vertikal. Nah, apakah ini juga menyebabkan perbedaan antara keduanya? Kalau saya baca di media sosial dan perdebatan di kampus-kampus juga, dibilang lah ini fotonya kenapa ini alisnya agak melengkung, ini alisnya lurus gitu kan. Sampai segitunya netizen tuh maha benar dengan segala cuitannya. Jadi ini persepsi publik yang sampai kapan akan tetap terbelah, tergantung Pak Jokowi sendiri nampaknya. Oke, Nah, pertanyaannya Pak Jokowi, boleh, Prof? Ke Pak pertanyaannya Arianto. tadi udah ke bagaimana kepolisian bisa menjaga ritme di tengah apresiasi publik yang sama supaya tidak malah menurun nantinya kan. Pak Arianto Kalau boleh perlakuan ditanggapi. terhadap Roy CS dan teman-temannya berbeda dengan terhadap si Rembo tadi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya saya dikasih kesempatan ini ya untuk jawab. Cuman sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan. Saya ini sudah mengikuti diskusi ini mulai bulan April Bu, Prof. Sudah puluhan kali saya. Puluhan kali. Jangankan ibu yang baru sekarang ini ya. Saya aja bingung tadi. Saya Pak kebetulan saya narasumber di TV One sejak 2011. Jadi 2014 udah berapa kali juga kita bicara ini Pak. Di Indonesia Lawyer Club juga Iya. pernah. Gitu ya Pak ya, bukan Iya. sekali ini loh Pak. Oke, kalau enggak gitu ya. Sama-sama Saya lama aja di udah TV One. puluhan kali aja bingung Lanjut, Pak tadi. Arianto. Bu.
Karena masing-masing kan menyampaikan. Saya yakin mahasiswa itu nggak bisa mencerna apa yang disampaikan oleh dua pihak. Karena saya diminta penjelasan, maka saya sampaikan. Tapi sebelum saya sampaikan ya, saya ikut acara ini, setiap acara ini, bukan saya membela Pak Jokowi. Tapi saya dituduh membela oleh Pak Jokowi. Itu yang terjadi, makanya saya bersumpah, saya ini menerangkan kebenaran. Kenapa? Karena kasus ini yang terjadi adalah pembelahan antara dua kubu. Kubu yang benci dan kubu yang pro Pak Jokowi. Ini yang terjadi di dunia kita tuh begini Bu sekarang ini. Ya Nah, Pak Hari, tapi entrenya- ini kan prejudice ya. Jadi Pak Hari juga mengatakan pembelahan itu berarti ada prejudice. Ibu jangan terhadap potong dulu dong Bu. kelompok, Saya kan gitu. hanya menyampaikan pendapat saya kan, belum tentu benar juga kan gitu. Dari pandangan saya begitu masuk ini kita ini terjadi pembelahan antara yang pro dan yang mendukung. Entry point-nya adalah tuduhan ijazah palsu. Gitu kan? Nah, yang pro itu membela Pak Jokowi karena dituduh Pak Jokowi itu difitnah. Yang anti itu menuduh Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Masing-masing untuk membuktikan itu dengan caranya masing-masing yang berbeda. Yang satu ini pakai medsos, ke sana sini pakai teori pembuktian yang dokter dan sebagainya itu. Sementara yang ini melalui jalur hukum. Itu yang terjadi selama ini Bu. Nah tuh kemudian karena masing-masing merasa dirinya benar gitu ya. Ya masing-masing mesti menunjukkan, begini ini salah sana, salah sini, salah emang itu. Gitu. Disitulah saya masuk ya, saya sebagai polisi ya, saya itu merasa terpanggil Bu. Ini jangan dibiarkan yang kayak gini ini terbelah bangsa kita itu. Kalau menurut teori saya, anggapan saya Pak, Ibu, kita ini dibelah oleh orang pihak yang tidak suka pada kita. Ada saya nggak sebutkan lagi siapa yang nggak suka pada kita, tapi yang jelas kita itu diadu domba oleh pihak yang tidak suka. Yang saya sebutkan aja lah sekarang adalah pihak asing. Amerika nggak senang dengan kita, kemudian pihak Eropa nggak senang dengan kita karena WTO, sehingga kita diadu domba. Itu kira-kira. Kalau untuk yang dalam saya tidak ingin mengungkap lagi, nanti sangkanya saya prejudis ya. Oke. Relevansi sama ijazah, Pak Ya. Arianto. Ya. Terus kemudian masuk pada ijazah palsu. Ya. Bagi polisi, begini sebelumnya. Kalau ada pertentangan antara penduduk itu, mulai zaman dulu kala, zaman hukum yang lama pun, pasti akan diselesaikan di pengadilan kan. Kalau ada sengketa itu ya pengadilan. Apalagi di negara kita ini kan negara hukum. Ada persengketaan kalau sampai menimbulkan gangguan Kamtipmas, itu harus diselesaikan di hukum. Kalau sengketa itu tidak menimbulkan kegaduhan, tidak perlu. Tapi ini sengketa itu menimbulkan kegaduhan, makanya ditempuhlah secara hukum. Gitu. Sayangnya sudah ditempuh secara hukum. Yang satu pihak yang ini merasa dikriminalisasi. Yang sini merasa polisi ngapain tuh ragu-ragu kok itu nggak mau ditahan. Itu yang terjadi seperti itu ya, itu puncaknya itu Bu. Tetapi saya bersyukur sekarang ya, karena apa? Sekarang proses hukum yang dari dulu itu saya sarankan ya, ini kalau sengketa kayak gini ini harus dibawa ke ranah hukum. Kan gitu. Udah, Oke, Bapak ya. udah. Nah, ranah hukum yang sudah berjalan, saya terangkan ya ini Bu ya, saya yang ikut nangani itu. Ranah hukum itu yang berjalan, yang saya ikuti mulai bulan April. Di mana Pak Jokowi itu melaporkan, merasa dirinya itu dicemarkan, dan kalau yang pendukungnya malah merasa dihasut dan sebagainya. Sementara bulan Desember sebelumnya itu pihak yang sini mengatakan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu, laporan. Tetapi laporannya tidak diterima oleh Mabes Polri karena ketika dia melaporkan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, ditanya barang buktinya, mana yang Anda sebutkan palsu itu? Tidak ada. Nah, dalam teori pembuktian, teori penyidikan itu, kalau seorang melaporkan, harus ada bukti awalnya untuk menyatakan bahwa itu ada tindak pidana apa tidak. Tapi itu kan mulai Desember ditunggu-tunggu tidak ada bukti mana ijazah palsunya itu mana. Dan kemudian ditanya juga di mana menggunakannya, kan di KPU dan sebagainya. Tapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada. Akhirnya itu tidak lakukan. Penyelidikan itu enggak jalan.